nama saya Ella Hanifatunisa dengan NIM 23060190062 kelas IPA 5C. Di sini saya akan melakukan simulasi dengan menggunakan laboratorium virtual dibantu dengan PET simulation. Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori dan cara menggunakan PET simulation. Materi optik bending light. Nah, apa sih bending light itu? Bending light merupakan pembiasan cahaya atau peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Tujuan mempelajari bending light ini yang pertama, dapat mengetahui pengertian pembiasan, yang kedua, dapat mengetahui terjadinya pembiasan, yang ketiga, dapat mencari hubungan antara sudut dengan sinar pantulnya. Sifat cahaya selain dipantulkan juga dapat mengalami pembiasan. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan cahaya ketika merambat dari satu medium ke medium lainnya yang memiliki indeks berbeda. Nah, pembiasan terjadi karena adanya perubahan kelajuan gelombang cahaya ketika gelombang cahaya tersebut merambat di antara dua medium yang berbeda. Kita langsung saja masuk ke PET simulation yang bisa diakses melalui Google atau Chrome atau Opera atau yang lainnya. Nah, di sini kita mencari materi bending light. Kita klik. Tunggu sebentar. Nah, kita klik di sini langsung saja. Tunggu ya. Kita tunggu karena proses loadingnya cukup lumayan lama. Nah, di sini di dalam menu bending light ada 3, yaitu ada intro atau pengenalan, dan kemudian ada prims atau prisma, dan ada more tools atau simulasi lainnya. Kita coba yang intro terlebih dahulu. Kita klik. Nah, di sini ada laser sinar, si datangnya sinar seperti ini. Kita klik, bisa ada di sini juga di bagian ini ada wave atau gelombangnya seperti ini. Kita menggunakan yang sinar saja. Kemudian di sini ada dua medium yang atas dan medium bawah, medium atas dan medium bawah, maaf. Medium atas kita bisa ganti di bagian sini, ada udara, air, dan yang lain sebagainya. Kita menggunakan media udara saja. Kemudian yang medium bawah kita bisa menggunakan air. Bisa setting terlebih dahulu. Kemudian di bawah sini ada beberapa item, ada busur, kemudian ada intensitas. Nah, di bawah sini ada garis normal seperti ini. Garis normal ini berfungsi untuk membuat supaya pas ini busurnya titik 0. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa atur sinar datangnya di sudut mana aja seperti ini, bisa ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian misalkan saya ambil di sudut datang 60 derajat. Nah, bisa terlihat sudut pantulnya itu yang sebelah sini itu sama, yaitu 60 derajat juga. Kemudian pembiasan cahayanya itu ada 40 derajat. Untuk menghitung intensitasnya pada sinar datang bisa taruh di sini. Nah, bisa dilihat angkanya itu ada 100,00%. Sedangkan pada sinar pantul, kita letakkan di sini. Di sini terlihat 11,48%. Kemudian pada sinar biasnya, cahaya biasnya ada 88,52%. Seperti itu. Kita bisa setting ulang juga. Nah, untuk selanjutnya bagian menu kedua yaitu prisma. Dan kita klik sini. Prisma, di sini ada latar belakangnya ya, bisa kita setting bagian sini. Itu bisa udara, air, kaca atau yang lain sebagainya. Kita menggunakan media udara terlebih dahulu. Dan ini pada sinar lasernya itu juga bisa kita gerak-gerakan, bisa ke atas, ke bawah, belakang ataupun ke depan. Seperti itu.
bisa digerakkan ke samping juga seperti ini. Nah, sudah. Ini sinarnya. Di sini ada informasi tentang panjang gelombang dengan satuan nanometer. Nah, apabila kita setting yang ini, yang warna ini, semakin ke kiri panjang gelombangnya akan semakin kecil. Nah, artinya frekuensi semakin besar dan energi juga semakin besar. Seperti itu. Kita setting terlebih dahulu dengan yang warna merah ini. Artinya panjang gelombangnya itu kecil ya. Di sini juga kita bisa menyeting sinarnya bisa banyak, berubah banyak, dan di sini ada sinar putih juga. Kita menggunakan yang pertama saja. Dan di bagian bawah ini, yang bagian ini ada beberapa item. Ada beberapa pilihan prisma, ada segitiga, ada beberapa item yang lainnya seperti ada kotak, ada lingkaran, setengah lingkaran, dan lainnya. Seperti itu. Kita boleh menggunakan yang mana saja. Tapi di sini saya akan menggunakan yang lingkaran. Kita taruh di sini. Misalnya di sini ya. Nah, objeknya kita bisa atur sendiri, entah itu udara atau air atau glass atau kaca. Nah, seperti itu. Kita menggunakan yang glass aja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada bagian reflection, sinar refleksinya gitu. Ada garisnya, garis normal seperti biasa. Kemudian di sini ada busur. Busurnya kita paskan di sini. Kita atur. Bisa diputar juga sesuai dengan sudutnya. Seperti ini. Maaf. Nah, gini. Atau kita bisa menggunakan misalnya udara seperti ini ya. Saya seperti ini. Pembiasaan cahayanya. Tuh. Ini sudutnya 60 derajat, itu seperti itu. Nah, begitu cara menggunakan bagian prisma pada bending light. Kita atur ulang kembali. Nah, seperti itu. Kita lanjut pada bending light menu yang ketiga, yaitu ada more tools atau simulasi yang lain. Kita coba klik. Nah, di sini juga ada beberapa item lagi ya, hampir sama seperti tadi. Ada busur, ada intensitas, ada kecepatan, pengukur kecepatan, dan ada intensitas terhadap waktu. Ini. Kemudian di sini ada sinar, bisa dilihat ini sinarnya. Kemudian ada wave ataupun gelombangnya seperti ini. Ini juga seperti tadi ya, bisa diatur panjang pendeknya. Ini bisa juga diatur seperti ini, bisa ke bawah ataupun ke atas gitu. Kita atur sesuka kita. Kita menggunakan sinar terlebih dahulu. Terus di sini ada garis normalnya juga. Ada angles. Ya, angles itu sudut. Kemudian di sini terdapat dua medium atas dan medium bawah. Pada medium atas kita bisa atur entah itu udara, air ataupun kaca. Selanjutnya di bawahnya juga sama, kita juga bisa mengatur. Tapi di sini pada medium atas kita menggunakan yang udara, dan medium yang bawah kita menggunakan kaca. Selanjutnya kita menggunakan busur ini, letakkan sesuai dengan garis normal seperti ini. Kemudian kita setting, kita mau berapa derajat ininya, sinar datangnya. Semisal 30 derajat, maaf. Semisal kita menggunakan 30 derajat. Sebentar. Seperti ini. Nah, sudah pas. Kemudian di sini ada intensitasnya. Pada cahaya datang ada 100,00%. Pada pembiasanya 94,34%,
Sedangkan pada pantulannya ada 5,66%. Seperti itu. Untuk kecepatannya bisa dilihat, ini kita taruh sini ada 1,00. Untuk ini, yang ini sama 1,00 juga, dan yang di bawah 0,67. Kita coba untuk yang gelombang. Ya, seperti ini ya gambarannya. Sedangkan pada intensitas terhadap waktu, taruh sini, begini caranya. Sudah terlihat? Maaf. Kita sesuaikan dulu ya. Masih berantakan. Sebentar. Nah, seperti ini. Time. Ini dalam keadaan normal, kita coba menggunakan slow motion. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, itu tadi cara menggunakan PET simulation pada materi optik bending light. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hasil sudah tadi saya jelaskan pada cara penggunaan PET simulation bending light. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.